Halo kakak, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2012. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas rangkuman tentang tragedi Tugu Tani. Oke kakak, langsung aja ya. Jadi, tokoh utama dalam tragedi ini adalah seorang perempuan yang bernama Afriani Susanti, yang mana pada saat tragedi ini terjadi, si Afriani ini berusia 29 tahun. Jadi begini kronologinya kakak. Pada 21 Januari 2012, Afriani dan 3 temannya menghadiri pernikahan temannya di salah satu hotel di kawasan Lapangan Banteng. Di acara tersebut, Afriani dan teman-temannya ini having fun. Mereka nyanyi-nyanyi, mereka reunian, mereka makan dan lain sebagainya. Ya, kayak pesta pernikahan pada umumnya lah. Nah, setelah acara tersebut berakhir, Afriani dan 3 orang temannya ini lanjut ke sebuah tempat hiburan yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di malam itu, Afriani dan teman-temannya menghabiskan malam dengan meminum minuman keras. Setelah menghabiskan malam di tempat itu, mungkin karena tempat tersebut sudah mau tutup dan mereka masih nanggung, jadi mereka membuat rencana untuk lanjut di tempat berikutnya yang jam operasionalnya itu lebih lama. Jadi pada jam 2.30 dini hari, yaitu pada tanggal 22 Januari 2012, Afriani dan teman-temannya meninggalkan tempat hiburan malam tersebut yang berada di kawasan Menteng dan mereka pindah ke sebuah tempat hiburan malam yang bernama Stadium. Nah, pada saat mereka sampai di klub malam tersebut, Afriani dan teman-temannya ini tidak langsung masuk kakak. Diketahui kalau si Afriani ini membeli obat-obatan terlarang di tempat parkir dengan harga Rp400.000 dan obat-obatan terlarang tersebut digunakan oleh mereka sesaat sebelum mereka memasuki tempat hiburan malam tersebut. Nah, di tempat hiburan malam ini mereka menghabiskan malam yang begitu panjang. Mereka party tuh sampai pagi. Dan pada jam 10 pagi, Afriani dan teman-temannya meninggalkan tempat hiburan malam tersebut untuk pulang. Mereka pun menaiki sebuah mobil Xenia berwarna hitam yang dikendarai oleh Afriani. Pada saat mereka melewati kawasan Tugu Tani, sekitar jam 10 atau jam 11 pagi, Afriani kehilangan kendali dan mobil Xenia berwarna hitam yang dikendarai olehnya menabrak belasan pejalan kaki yang saat itu sedang berada di trotoar. Yang mana 8 pejalan kaki kehilangan nyawanya di tempat, 1 orang meninggal di rumah sakit dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Jadi kalian bisa bayangin ya, hari itu kan hari Minggu. Terus ya seperti biasa hari Minggu kan kita car free day gitu kan. Kita jalan, kita jogging pagi-pagi. Terus tiba-tiba pada saat kita mau pulang dari jogging, kita mau pulang dari jalan sehat, ini kita jalan udah jalan yang benar, kita jalan di trotoar. Terus tiba-tiba kita ditabrak. Kalian bisa bayangin kan? Kayak ya Allah, kasihan banget. Oh iya kakak, diketahui kalau si Afriani mengendarai mobil tersebut tanpa surat-surat yang lengkap kakak, yaitu tanpa SIM dan STNK. Afriani juga mengaku kalau kecelakaan tersebut murni adalah kecelakaan yang tidak disengaja karena remnya blong. Itu tuh kayak kau udah nabrak orang, udah ada yang meninggal, udah ada yang luka-luka, udah ada yang berdarah-darah, terus kau cuma bilang kayak ini murni kecelakaan gitu kan. Ya Allah, Afriani Setelah kejadian tersebut, Afriani dan 3 orang temannya diamankan. Dan pada saat dilakukan tes urin kepada Afriani dan teman-temannya ini, mereka positif narkoboy kakak. Ya iyalah positif narkoboy, orang malamnya mereka make, paginya ketangkap, gimana nggak mau positif. Oke, kita lanjut ya. Singkat cerita, persidangan pun dimulai pada 29 Agustus 2012. Yang mana dalam persidangan tersebut, Afriani dijatuhi hukuman 15 tahun hukuman penjara. Setelah putusan tersebut dibacakan kakak, banyak orang yang tidak setuju, terutama pihak dari keluarga korban. Mereka tidak setuju kalau si Afriani ini hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan pada saat itu pun persidangan sempat kacau kakak. Sampai ada salah satu keluarga korban yang mengejar Afriani sampai Afriani ini sudah masuk ke dalam mobil polisi. Si keluarga korban ini tetap mengejar Afriani. Ya iyalah, saya juga kalau jadi keluarga korban, mau sampai dimanapun itu Afriani itu jalan, habis Afriani, habis. Oke kakak, lanjut ya. Dalam persidangan kedua yang diadakan pada 19 Desember 2012, Afriani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara terkait dengan pasal penyalahgunaan narkotika.
Jadi, total hukuman penjara Afriani ini dari sidang pertama sampai sidang kedua itu menjadi 19 tahun hukuman penjara. Oh iya kakak, tidak hanya Afriani, ketiga temannya yang berada di mobil pada saat kecelakaan itu terjadi juga mendapat hukuman penjara. Tapi berbeda dengan Afriani kakak, ketiga temannya ini hanya divonis 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan terkait dengan pasal penyalahgunaan narkotika. Nah, bagaimana menurut kalian kakak tentang hukuman yang dijatuhi kepada Afriani? Kalian bisa komen di bawah. Nah, itu tadi kakak rangkuman tentang Tugutani yang terjadi pada tahun 2012 dan alasan kenapa tragedi tersebut dinamakan tragedi Tugutani karena tragedi tersebut terjadi di kawasan Tugutani. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak-kakak semua tahu info lainnya yang belum saya bahas tentang tragedi Tugutani, kakak-kakak bisa komen di kolom komentar di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak-kakak semua di sini pengen saya bahas kasus-kasus kriminal dan cerita horor lainnya, kakak-kakak juga bisa komen di kolom komentar di bawah request untuk saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kakak. See you!